Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku? Sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar. Ketemu lagi dengan saya, Budi Aswin, di channel YouTube-nya Den Aswin. Ulasan materi tentang kewirausahaan. Oke, ini adalah materi bab 6 tentang lembar kerja untuk pembuatan contoh produk barang atau jasa. Kita ke bagian yang kedua, yaitu tentang konsep dan macam gambar kerja atau gambar teknik. Oke, sebelum mulai kita berdoa dulu, membaca suratul Fatihah. Semoga pembelajaran pada kali ini berjalan dengan lancar dan ilmunya dapat bermanfaat. Al-Fatihah. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep dan macam gambar kerja atau gambar teknik. Konsep gambar kerja atau gambar teknik ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama yang memiliki fungsi kognitif, ada fungsi evaluatif, ada fungsi operasional, dan fungsi komunikatif atau komunikasi. Yang pertama adalah fungsi kognitif. Dalam hal ini, fungsi kognitifnya adalah kemampuan manusia untuk berpikir secara optimal sepanjang hidupnya dengan membuat konsep, maka fungsi kognitifnya seseorang akan menjadi lebih baik. Tuh. Yang kedua, fungsi evaluatif. Dalam membuat konsep terdapat proses evaluasi, yaitu proses yang dilakukan manusia untuk menentukan nilai suatu hal. Jadi ini dilakukan secara terus-menerus atau secara kontinu. Yang berikutnya adalah fungsi operasional. Dalam menjalankan atau dalam proses pelaksanaan dibutuhkan suatu dasar yang kuat untuk melakukan. Kemudian dengan adanya konsep ini, maka proses operasional menjadi lebih baik dan efisien. Yang berikutnya adalah fungsi komunikatif atau komunikasi. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, di dalam konsep terdapat proses komunikasi, di mana terdapat penjelasan, gagasan, ide atas suatu benda atau peristiwa. Penjelasannya seperti ini. Gambar kerja itu merupakan awal sebuah langkah sebuah pekerjaan. Menyangkut konstruksi yang meliputi bagian-bagian dari sebuah konstruksi secara detail atau secara utuh. Potongan-potongan serta tampak dua dimensi dari gambar rancangan dan detail gambar yang merupakan suatu sebuah item pekerjaan yang berguna untuk menghindarkan dari kerancauan yang membingungkan, yang berkepentingan. Makanya gambar kerja bisa juga berupa unsur karya seni, berupa foto atau gambar yang disusun di atas karton dan siap untuk dijadikan bahan cetakan. Ini saya contohkan seperti cetak, poster, dan kemasan. Kalau kemasan banyak sih contohnya, kemasan kardus, kemasan obat, kemasan botol, ataupun yang lain. Nah, di sini fungsinya dari gambar kerja adalah sebagai sumber informasi yang menghubungkan perancang dengan orang-orang yang mempergunakannya. Harus berisi keterangan-keterangan yang pasti, tidak boleh menimbulkan keraguan. Jenis produk yang beraneka ragam mengakibatkan pekerjaan yang menjadi kesulitan. Nah, untuk menentukan arti gambar dalam suatu bahasa dan pengertiannya harus seragam secara internasional. Nah, makanya perlu dibuat sebuah standar. Ini adalah standar yang penting, yaitu yang dimana untuk mengukur sejauh mana kepastian tersebut dapat dikedepankan. Nah, dengan demikian, ketentuan kondisi optimal dari suatu standar itu dapat ditetapkan. Nah, dari keseluruhan itu dapat dikatakan bahwa gambar kerja atau gambar teknik merupakan suatu bentuk ungkapan dari suatu gagasan atau pemikiran
mengenai suatu sistem, suatu proses, kemudian cara kerja, konstruksi, diagram, rangkaian, dan petunjuk yang bertujuan untuk memberikan instruksi dan informasi yang dinyatakan dalam bentuk gambar atau lukisan teknis. Mungkin sampai di sini sudah paham ya, yang sudah saya jelaskan. Kalau sudah paham, kemudian kita lanjutkan ke materi yang berikutnya, yaitu macamnya. Macam dari gambar kerja dan lembar kerja itu ada dua. Yang sering kita lihat itu ada gambar 2 dimensi, ada gambar 3 dimensi. Kalau 2 dimensi itu hanya contohnya adalah foto, dalam bentuk foto. Kalau 3 dimensi itu adalah dalam bentuk sudah kemasan. Nah, secara umum gambar kerja atau gambar teknik itu diklasifikasikan menjadi dua, yaitu gambar 2 dimensi dan gambar 3 dimensi. Gambar 2 dimensi adalah suatu gambar yang menampilkan salah satu bagian permukaan dari suatu benda, sehingga permukaan yang lain tidak ditampilkan pada gambar tersebut. Jadi hanya satu muka ya, satu tampilan. Tetapi dapat ditampilkan di sampingnya, baik di atas, di bawah, di samping kanan maupun di samping kiri. Untuk mengetahui keterangan-keterangan yang diperlukan atau keterangan yang detail pada suatu benda, maka dapat dilihat pada gambar 2 dimensi. Itu biasanya kalau kita buka kemasan itu menjadi sebuah gambar 2 dimensi. Tapi kalau kita rangkai itu menjadi gambar 3 dimensi. Fungsinya dari gambar 2 dimensi adalah memberikan informasi secara lengkap tentang suatu benda, sehingga memudahkan baik bagi pembaca maupun bagi orang-orang yang berkepentingan pada gambar tersebut. Yang dimaksud orang-orang yang berkepentingan ini adalah orang-orang yang nanti akan membeli barang tersebut. Oke, kita lanjut ke gambar 3 dimensi. Gambar 3 dimensi saya contohkan adalah yang ada di bawah ini. Nah, gambar 3 dimensi merupakan bentuk asli dari suatu benda, sehingga tampilannya adalah benda sesuai dengan aslinya. Ini ada ukuran-ukuran dalam suatu benda yang tidak secara detail lah dari gambar 2 dimensi. Yang dimaksud ukuran di sini adalah dia itu akan menampilkan panjang, akan menampilkan lebar, juga akan menampilkan tinggi. Sehingga fungsinya itu akan terlihat, akan ketahuan. Kemudian asal mulanya dari gambar 3 dimensi ini adalah dari 2 dimensi dulu. 2 dimensi kemudian kita olah, kita potong-potong, kemudian kita rangkai, jadilah gambar 3 dimensi. Adapun yang perlu kalian cari contohnya itu adalah misalkan kita beli kotak kemasan, kotak obat atau apalah, kotak lampu. Nah, itu kita akan tahu bahwa gambarnya itu adalah gambar 3 dimensi. Mudah kan sekali. Jadi kita tidak perlu jauh-jauh mencari contoh tentang gambar 3 dimensi. Nah, berikutnya adalah lembar kerja yang hanya memiliki satu jenis gambar, yaitu gambar 2 dimensi. Yang kita bahas ini adalah lembar kerjanya. Lembar kerja di sini erat kaitannya dengan job sheet. Nanti kalau kalian sudah kelas 3 itu akan tahu apa sih job sheet. Ya, job sheet itu ya gambar kerja sebenarnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa ya, tetap semangat belajar, jangan lelah untuk belajar, tetap semangat. Nah, jangan lupa channel saya di subscribe, di like. Nanti kalau kalian mau absensi cukup komen di komentar nama kalian dan kelas kalian. Jangan lupa aktifkan loncengnya, akan muncul video-video tutorial dari saya. Terima kasih. Jangan lupa berdoa semoga selalu sehat. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai ketemu di pertemuan berikutnya.